Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih berada dekat dengan waktu atau hari di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus. Tentunya ketika kita mengingat kembali Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, tentunya tidak lepas juga ingatan kita kepada bagaimana dia memperlihatkan atau menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita semua kembali mengingat peristiwa dahsyat yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain, manakala ketika itu mereka hendak menengok kubur Yesus, dan saat mereka berada di kubur Yesus, mereka mengalami hal yang dahsyat dan luar biasa. Nah, tentunya kisah ini atau cerita ini merupakan cerita yang tidak asing bagi kita, dan kalau kita membaca khususnya dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 atau satu perikop ini, ada banyak pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengangkat tiga berkat rohani atau pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan dari peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kita tahu Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka datang ke kubur Yesus dengan satu tujuan, yaitu menjumpai atau menengok atau ingin melihat Yesus. Dengan kata lain, tujuan mereka adalah Yesus. Nah, ini poin yang pertama. Mereka punya tujuan, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tiba di kuburan, terjadi gempa. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kata gempa bumi yang begitu hebat. Maria Magdalena dan Maria yang lain, kalau saya bahasakan, mereka disambut, kedatangan mereka disambut gempa yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain ini punya alasan untuk bisa kabur atau lari, mundur. Tetapi karena mereka fokus pada tujuan mereka untuk bertemu dengan Yesus, mereka tidak mundur meskipun mereka harus menghadapi gempa bumi yang hebat tersebut. Sebenarnya bisa saja mereka lari, melarikan diri pulang kembali dan merencanakan besok aja. Tetapi tidak demikian yang mereka lakukan. Mereka tetap, dan mereka bahkan bertahan. Itu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka punya tujuan yang sama, yaitu ketemu dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, tentunya kita juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena, meskipun yang mereka alami pada saat itu gempa peristiwa alam yang terjadi pada saat itu, tetapi karena mereka fokus kepada Yesus, karena tujuan mereka bukan ngurusin gempa, tujuan mereka berjumpa atau melihat Yesus. Demikian juga dengan kita.
tentunya salah satu tujuan kita, dan bahkan ini tujuan utama dalam kehidupan kita, adalah pribadi Yesus. Dan dalam perjalanan hidup ini, mungkin saja kita mengalami gempa dalam bentuk lain. Katakanlah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita belajar seperti Maria Magdalena. Mereka tidak bergeming, mereka tetap bertahan kepada tujuan mereka. Mereka tetap fokus kepada tujuan mereka. Sehingga pada akhirnya kita tahu kuasa kebangkitan itu mereka alami dalam kehidupan mereka. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dalam ayat yang ke-9 saya akan bacakan demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Sekali lagi, tentunya kisah ini tidak asing bagi kita. Pada saat Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ke kubur Yesus, mereka mengalami hal yang pertama tadi, terjadinya gempa, dan yang selanjutnya malaikat Tuhan memberi pesan kepada mereka supaya mereka berdua pergi ke Galilea. Dan dalam perjalanan Yesus menjumpai mereka. Dan apa kata Yesus pada saat itu? Yesus katakan, "Salam bagimu." Pelajaran yang kedua kita dapatkan dalam ayat ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain merespon salam Yesus dengan sikap yang benar. Dalam terjemahan lain, kata salam ini memakai kata damai sejahtera dan keselamatan. Damai sejahtera bagimu, keselamatan bagimu. Dan ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain mendengar ucapan Yesus tersebut, apa yang Yesus sampaikan tersebut, mereka menyikapinya dengan sikap yang benar. Mereka, dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, mereka mendekatinya atau mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kalau saya bahasakan ini, mereka berserah diri, merespon dengan berserah diri kepada Yesus. Nah, kita bersyukur, kita sebagai orang percaya, kita merespon damai sejahtera Yesus, Tuhan Yesus berikan dengan cara yang benar. Kita merespon keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dengan cara yang benar. Tetapi masih banyak orang di luar sana yang merespon keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cara yang tidak benar, dan bahkan mereka menolak. Nah, ini tentunya menjadi doa kita bersama. Itu pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Ketika Yesus melepaskan damai sejahtera untuk mereka, ketika Yesus melepaskan keselamatan kepada mereka, mereka meresponnya dengan berserah diri kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, dalam peristiwa yang terjadi pada saat itu, dalam ayat yang ke-10 dikatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, 'Jangan takut.'" Kata "jangan takut." Tuhan Yesus meneguhkan, memberi kekuatan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain supaya mereka jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang berkata jangan takut, maka ada kekuatan yang Dia akan anugerahkan kepada kita. Akan berbeda kalau manusia yang mengatakan jangan takut. Dulu waktu saya masih SMP, saya teringat pada salah seorang teman saya. Teman saya ini terkenal penakut. Jadi kalau kita itu jalan lewat kuburan, kalau orang Manado bilang yang totopore itu gemetar.
yang paling menonjol penakutnya itu teman saya ini. Nah, kemudian suatu ketika di suatu tempat yang menurut teman-teman tempat itu cukup angker karena ada pohon beringin yang besar. Jadi setiap orang lewat di situ, menurut ceritanya katanya merinding-merinding. Nah, saya dengan teman saya dan juga dengan teman yang lain juga melewati tempat itu. Kalau saya tidak salah waktu itu sekitar jam 7:30 malam. Nah, teman saya yang penakut ini bilang sama kami, jangan takut, nggak usah takut, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nah, setelah kami lewat, saya mikir, ini orang penakut, bilang kita jangan takut. Lah dia sendiri penakut, nyuruh kita nggak takut. Nah, itulah kalau manusia yang mengatakan jangan takut, ya seperti itu. Tapi kalau Tuhan yang berkata jangan takut, maka ada jaminan di dalamnya. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain pada saat itu. Dan saya percaya itu jugalah yang Tuhan sampaikan kepada kita yang hidup pada masa sekarang ini. Karena kuasa kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk Maria Magdalena dan Maria yang lain, tetapi untuk kita juga kuasa kebangkitan itu nyata. Oleh sebab itu jangan takut. Apa yang membuat kita takut dalam menjalani hidup kita dari waktu ke waktu? Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit yang menurut ukuran manusia itu mengkhawatirkan. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mengkhawatirkan masa depan anak. Tuhan katakan, jangan takut. Dan biarlah berkat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain juga kita alami di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.